Dan kura yang kali ini, ya Allah, Ini namanya AST, Alligator Snapping Turtle. alligator itulah dangernya. Ya. Ya, Ini takjub sahabat Aran Channel. hampir apa namanya, kayak kura-kura purba. Kura-kura purba ada. Halo sahabat Aryan Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di saluran informasi Aryan Channel. Kali ini saya di tempat Pak Kausar, dan Pak Kausar juga punya akun YouTube dengan nama yang sama. Iya, ternyata salah, akun YouTube-nya Juragan Kura. Ya sahabat Aryan Channel, kali ini Juragan Kura ternyata saya baru mengenal juga. Beliau sapaan akrab adalah Pak Kausar. Dan di tempat ini adalah tempat budidaya kura yang dilakukan oleh Juragan Kura. Dan kita bisa lihat Pak Kausar akan mengambil kura yang sedang dirawat atau dibudidaya. Juragan Kura, kita tanya apa sih kura yang dipegang ini, Pak Kausar? Kura yang dipegang ini apa? Rocklita borneontis, nama ilmiahnya Biyuku. Biyuku, oh iya. Dan ternyata saya baru melihat ada biyuku ya. Dan biyuku ini apakah bisa dikembangbiakan secara budidaya? Umum banyak yang belum berhasil. Tapi ini kemarin saya dapat info dari teman-teman di Jawa Timur juga sudah ada yang berhasil. Tepatnya malah dua peternak yang berhasil ternak. Jadi ini kita mau coba juga. Ya, moga-moga berhasil ya, Juragan Kura. Karena biyuku ini merupakan hewan endemik Kalimantan, Kutai Kartanegara. Kalimantan dan Sumatera. Dan cuma dua daerah itu aja. Cuma dua pulau, Sumatera sama Kalimantan. Perlu juga sahabat Aran Channel ketahui, usia biyuku yang Pak atau Juragan Kausar pegang ini usianya berapa? Yang ini dapat ini ya, ini rescue dari warga. Jadi warga dapat mancing. Ini kalau kadang kalau cepat diambil, kadang dipotong. Jadi itu udah tahu yang ini. Cuma ada yang umurnya 15 tahun. Cuma kalau untuk size ini memang biasanya sudah lewat 15 tahun. Baik, ya artinya dari segi fisik ya kita sudah bisa menebak. Ya. Juragan Kura bisa menebak dengan usia. Dan dengan ukuran kolam yang seperti ini, Juragan Kura, untuk budidaya biyuku sendiri berapa banyak ekor yang Kalau dengan kondisi Kondisi. ini, luas seperti ini, buat sekitaran 20 ekor dengan jumlah dengan size segini ya, kayaknya masih ideal. masih ideal? Ya. Moga-moga usaha Juragan Kura bisa membuahkan hasil untuk melestarikan hewan-hewan endemik Kalimantan, khususnya jenis kura ya. Jenis kura kita pada kali ini jenis kura yang biasa disebut oleh warga biyuku. Ya. Ya, selanjutnya kami bisa melihat lokasi yang lain. Ya. Juragan. Baik ya sahabat Aran Channel, kita lanjut lagi ke kolam Juragan Kura yang ada di seputaran Kecamatan Lokulu. Dan kepedulian kita ini harus kita jaga dan kita dukung usaha-usaha yang dilakukan oleh Juragan Kura, karena ini adalah satu bentuk kepedulian untuk bisa mendukung kelestarian hewan-hewan langka, terutama kura yang ada di Kutai Kartanegara atau Kalimantan. Kita lanjut perjalanan sahabat Aryan Channel. Ya sahabat Aryan Channel, setelah tadi kita melihat kolam dalam bentuk kolam alami ya, settingan budidaya kura-kura bersama Juragan Kura, kali ini kita berada di kolam yang semi permanen. Artinya bangunan kolam ini terbuat dari kotakan-kotakan konstruksi semen. Dan kita akan diskusi sebentar bersama Juragan Kura. Ada berapa jenis sih kura yang ada di tempat penangkaran beliau? Sejauh ini apa sih yang menggugah Juragan Kura ini melakukan budidaya kura? Karena setahu saya tidak banyak orang melakukan hal-hal seperti ini. Apa yang memicu untuk bisa melakukan kegiatan budidaya kura ini? Dulu
pengalaman kecil pelihara kura Ambon ya, kura Ambon kecil, terus hilang, rupanya itu membekas. Sampai akhirnya kuliah di Samarinda kita pelihara kura-kura Brazil sampai gede. Nah itu belum. Lanjut kuliah lagi di Jogja, itu kura-kuranya banyak jenis bisa didapat di sana. Jadi dari yang lokalan Indonesia sampai yang dari luar negeri. Nah itu mulai kecil, gede, terus gede dikasihkan, kecil, bela kecil, gede dikasihkan. Nah, kasihkan apa itu maksudnya? kasihkan ke saudara. Oh begitu. Jadi itu semua ini berawal dari hobi ya? Hanya hobi aja. Nah dari hobi, lantas ini kan butuh pengetahuan untuk budidaya. Nah bagaimana Juragan Kura ini bisa mendapatkan pengetahuan budidaya kura? Itu komunitas di Facebook, cari informasi, settingan kolam, terus juga cara lingkupnya, komposisi atau kolam berapa, bagaimana jantannya berapa, betinanya berapa, semuanya dari. Intinya membangun jejaring informasi ya, bersama sesama komunitas dan penghobi kura-kura. Ya sambil jalan Juragan Kura, boleh ditunjukkan mulai dari ujung kolam sana. Mana? Sambil kita ngobrol. Nah, yang sananya agak tinggi. Nah, berbahayanya apa ini kuranya? Gigit. Waduh. Jadi harus pakai pengaman kalau mengambil. Nah ini semua karena harus punya pengetahuan. Dan kura yang kali ini, ya Allah. Ini namanya AST, Alligator Snapping Turtle. Alligator itulah dangernya. Ya, takjub sahabat Taran Channel. Hampir apa namanya, kayak kura-kura purba. Kura-kura purba. Dan ini asal usulnya dari mana ini? Amerika. Cara mendapatkannya bagaimana, Juragan? Ini impor yang masukkan baby. Nah, kata-kata sudah besar. Ini termasuk jenis juga yang susah di breeding. Oke. Nah, stop dulu. Mendapatkan dari baby, artinya memang niat untuk membudidaya ya? Enggak. Sudah berapa lama nih? Keep aja dulu. Ya. Cuma ada keinginan budidaya, cuma belum tahu penanganannya. Nah, bagaimana penanganannya, cuma karena di Indonesia belum ada yang kita baik, berhasil. Mungkin dilepas dulu ya. Saya juga agak ngeri, takut. Ya. Ada berapa ekor ini Juragan Kura? AST ada 2 ekor. Ya. AST, cuma yang satunya lagi beda jenis. ST apa itu? AST itu alligator, satunya lagi namanya CST. CST itu Cayman Snapping Turtle. Dan sahabat Taran Channel, Juragan Kura ini feeling aja untuk menggiring, menangkap kura yang ada di kolam seperti ini. Yuk Allah. Nah ini bedanya moncongnya nih, beda moncong. Tapi ini daripada yang tadi lebih agresif yang ini. Ya. Ini bisa nyambar dia. Kalau yang tadi kurang nyambar. Ya, mungkin ditaruh aja supaya lebih aman. Saya juga agak ngeri. Takut ada apa-apa. Ya, sahabat Taran Channel, ternyata sangat takjub ya, kita juga baru mengenal jenis kura-kura yang diawali dari alligator. Alligator Snapping Turtle yang pertama yang istilahnya kepala ular apa ya, kura-kura buaya lah. Kura-kura buaya itu asal usulnya dari luar negeri ya. Dan lanjut di kolam kedua, Juragan. Kolam kedua ini kolam khusus lokalan. Nah, sahabat Taran Channel, di kolam kedua ini diperuntukkan khusus untuk kura-kura lokal. Ya, kura-kura lokal sendiri Juragan Kura berapa jenis? Kalimantan itu jadi ada berbeda, masing-masing pulau di Indonesia itu punya kura-kura lokal sendiri. Nah, untuk Kalimantan itu ada Ambon, Putih, Daun, Bagian Nota, Matahari, Biuku, Batagor. Ada sekitar 7 jenis itu untuk di luar bulus. Di luar bulus. Bulus masih jenis kura-kura, tapi di kita bulus itu ada Jogania, Amida, sama Cendoria. Sekitar 10 ya berarti. Nah, jadi di luar lagi penyu. Nah, penyu laut ya. Ya, laut. Nah, ini kan perairan tawar ya. Ya, coba sahabat Juragan Kura bisa diperlihatkan yang bisa dijelaskan buat sahabat Taran Channel. Ini jenis Ambon. Ambon ini kalau di sini istilahnya kura-kura katung. Nah, dia jadi seluruh badannya masuk ke dalam tempurung. Ini kalau di Buka, Samarinda, Kalimantan Timur umum ya. Seluruh wilayah Kalimantan Timur ada. Ini juga sama. Ini kura-kura lokal Kalimantan sama Sumatera ada ini. Hanya saja ini sebarannya terbatas. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini bisa dapat begini sekitaran daerah Kutai Barat sama Berau. Dan puluhan kukar ujungnya. Sangatak masih bisa lah. Ya. Jadi kalau kukar umum nggak dapat di sini. Padahal tapi dari Kalimantan. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi ini karena jenis ini enggak jarang ada yang dapat di alam untuk
untuk ini. Tapi kok di Banjar, di Kalteng banyak yang dapat di alam. Di alam. Nah, sekarang untuk budidaya sendiri, sejauh ini sudah berapa lama bisa melakukan budidaya untuk kura-kura lokal? Dari 2015. Dari 2015 sudah. Dari 2015 Ya. Sudah ada punya catatan tidak? Sudah berapa banyak ditetaskan atau dihasilkan? Catatan pasti nggak ada ya. Setiap tahun bisa menghasilkan berapa kura-kura? Kalau dari secara keseluruhan total itu tidak hanya untuk kura-kura lokal, kalau dari keseluruhan bisa hampir 1000 ekor ada. Ada ya? 1000 ekor, 800 lah, sekitar 500 setengah. Wow, itu fantastis ya untuk budidaya yang dilakukan secara mandiri. Baik, Juragan Kura, ada lagi yang bisa dijelaskan untuk lokal? Ini lokal dan ini platinota. Nah, ini beda jenis daun. Ini ke platinota, Ya, pipi putih, Ambon. ya. Satunya lagi ada daunnya. Ya, sahabat Taren Channel, takjub rasanya melihat kura-kura yang ada. Ini kura-kura lokal loh. Ada 10 katanya. Yang Ya. daun karena cuma berapa itu? Tidak apa-apa, Juragan Kura nggak apa-apa. Sepintas saja, detail-detailnya nggak perlu detail. Nanti bagi sahabat Taren Channel yang penasaran, bisa berkunjung ke Lokulo dan bisa menyaksikan eksotik, keunikan dan jenis aneka kura-kura yang ada di sini. Berapa jenis kura-kura yang Juragan Kura budidaya? Yang sudah jadi ya sudah dapat dataannya ada sekitaran 10 jenis. 10 jenis ya? Ya dari kura-kura lokal sampai dengan kura-kura dari luar. Yang lain-lainnya ada ya, sisanya kan dari ada 20 jenis, sisanya itu masih proses. Jadi yang sudah dapat anakan rutin bertelur ada sekitaran 10-an jenis. Dan itu 500 lebih sudah 500 setiap tahunnya. setahunnya. Karena Ya. untuk kura-kura luar itu dia sekali bertelur bisa sampai 7-8 butir paling sedikit. Terus tiap bulan bisa dapat telur dari berapa jenis yang diindukan. Terus kali kan berapa jenis gitu. Oh iya, dan untuk kura-kura lokal sendiri, bagaimana dia kembang biaknya? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya satu di kura-kura lokal itu telurnya cuma sedikit. Jadi ini cuma Ambon, yang tadi Ambon, Ya. ada daun, platinota, sama pipi putih itu telur cuma 2 butir. Ya, sahabat Taren Channel, ternyata kura-kura lokal kembang biaknya terbatas ya karena telurnya sedikit dan kita harus jaga bersama keberadaannya di alam dan kita harus paham jika ada kita dapatkan di alam jangan diperlakukan yang tidak semestinya dan ini langkah maju yang dilakukan oleh Juragan Kura dan langkah maju itu dilakukan dengan cara budidaya. Baik, Juragan Kura, di kolam ketiga Kolam ketiga ini ada apa ini kolam ketiga? kura-kura dari Cina. Nah, ternyata ada kura-kura dari luar negeri ya, kura-kura impor. Dan ini menarik ini, seperti batik-batik ini. Yang ini sebenarnya ini lagi ini juga ini yang ini namanya Mauremi sinensis atau lebih kok teman-teman yang hobi lebih kenal Okadia. Okadia betul. Okadia. Jadi namanya jadinya Okadia. Oh. Nah ini dia. Nah, yang Kepalanya ini jenisnya disebut juga kura-kura avatar karena ada bentuk I-nya di sini. oh begitu ya. Itu istilah. Dan ini yang menarik terang. Ini seperti batik. Ini nih, kembali ke yang tadi. Silakan. Yang sebelahnya, yang di bawah. Yang ini sebenarnya kelompoknya di sini nanti. Oh baik. Ya, kita fokus ke yang sini dulu, Ya. kolam yang ada ini. Ya, selain itu ada apa saja di kolam ketiga ini? Nah, ini Juragan Kura. Ini yang kedua sama dari Cina, jenisnya Cinemis. Nah, ini ukurannya ini sudah induan. Ini yang betina, ini yang jantan. Ini beda jenis sama yang Okadia. Dan ini satu jenis tapi beda kelamin. Beda kelamin ya. Yang jantan yang mana? Yang jantan yang kecil, Yang kecil. Oh, malah jantan kecil ya? lebih kecil. Lebih kecil. Itu cirinya. Nah, ini dia ukurannya ini sudah indukan. Beda Sudah sama yang Okadia. Dan memang ukuran yang jenis ini dia kecil ya? kecil ya, ini gini. Tapi ini bisa silang. Oh, Jantannya ini bisa juga ngawinin yang ini. yang kecil itu? Ya, bisa silang. Eksotis. Ah, yang gede ini apa nih? Ya ini sama, ini jenis Okadia. Jadi ada 2 jenis saja di sini, Okadia sama ini Cinemis. Dan asal usul dari mana kura ini? Dari Cina. Jadi Dari Cina, terus juga di Vietnam, Myanmar bisa didapatkan, sama juga di Jepang ada ini. Ya, Juragan Kura, kita lanjut ke kolam berikutnya. Ya, sahabat Taren Channel, ini sangat menarik ya untuk dikunjungi sebagai tempat-tempat wisata untuk menambah pengetahuan kita tentang hewan-hewan yang apa ya, dikategorikan hewan apa ini? Reptil. Reptil ya, reptil. Dan kita sudah berada di kolam keempat, kolam yang
dilakukan untuk budidaya oleh juragan kura. Nah, ini kolam keempat, bisa dilihat apa saja yang ada di kolam keempat ini. Ini kura-kura yang umumnya dipunyai sama orang-orang yang pelihara kura-kura. Kura-kura Brazil. Kura-kura Brazil. Ini yang dijual di pasar malam, di kios-kios warna hijau-hijau. Oh, dan ternyata yang dijual itu adalah hasil budidaya. Ya, hampir semua. Karena ini aslinya kura-kura dari luar. Ya. Jadi tangkapan alamnya, kalau ada yang dapat di alam, itu biasanya dilepaskan di alam. Atau juga dia sudah berkembang biak di alam kita. Jadi ini statusnya invasif. Sudah istilahnya alien. Dan ini dijelaskan lagi tuh apa istilah tadi yang supaya sahabat Ren Channel paham. Jadi kura-kura dari luar tapi sudah berkembang biak dengan pesat di alam Indonesia. Itu istilah invasif ya. Nah, invasif. Ya. Itu hampir sama kayak ikan mas dan ikan nila. Ya. Bukan ikan lokal tapi berkembang biak pesat di bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, tapi juga mengancam ekosistem aslinya, habitat lokal. Ini juga termasuk mengancam kelestarian kura-kura yang lokal tadi yang Ambon. Apa nih yang menjadi ancaman? Nah, ini daya tahannya, makanya univora sama. Daya bertelurnya, paling sedikit telurnya sekitar 7-8 butir, bisa sampai 20 butir. Bisa sampai 20 butir, sedangkan yang kura-kura lokal cuma 2. Cuma 2, oh jadi gitu. Perbandingannya berapa kali lipat? Jadi tahun ini bisa ancaman banyak. Dalam tingkat populasi artinya ya, bukan apa namanya kanibal atau apa? Bukan ya. Ya, ada apa lagi di kolam keempat nih? Ya, ada 2 jenis di sini. Satunya kura-kura dari Papua. Nah, kura-kura Papua berarti masih lokal ya, karena Indonesia. Nah, keren. Kura-kura Papua. Ini dada putih Brother Hosti. Usia berapa tahun kira-kira ini? Ini saya pelihara dari 2013 ya, 13. Kura-kura Papua. Papua Brother Hosti ini sudah size indukan segini. Nah, ini dia. Berapa tahun tadi? Kalau belinya ya, kalau netasnya nggak tahu. Nah, ini usia berapa nih? Kalau segini harusnya sudah masuk usia sekitaran 5-6 tahun. 5 tahun, berarti usia produktif ya? Ya. Kura-kura Papua. Ya, kura-kura ya. Papua. Nah, di kolam keempat ini sahabat Ren Channel ada kura-kura Papua dan kura-kura Brazil. Ya. Dan ini kita lihat secara fisik memang sangat berbeda Ya. dan sangat indah tentunya ya. Ya, kita lanjut sahabat Ren Channel di kolam kelima. Kolam kelima ini ada satu genus, tapi beda jenis. Nah, kita yang di luar dulu ya. Nah, ini Diamond Backstrapin. Diamond Backstrapin DBT. Itu lebih dikenal dengan keren. DBT. Punggungnya coba lihat punggungnya. Nah, Coba sabar saja, indah, eksotis sekali. Takjub kita melihat. Baru kali ini kita melihat kura-kura yang begitu. ini jadi kalau ada kura-kura air payau, ini termasuk kura-kura air payaunya dari luar. Nah, cuma dia sudah terbiasa di air bawah, Adaptasi ya? Sudah adaptasi. Iya. Ini usia berapa tahun? Ini Perkiraan? ini sudah sekitar 5 tahun juga. 5 tahun ya, jadi usia produktif. Apakah sudah ada kembang biak dari kura-kura yang jenis cuma ini? satu, yang ini cuma punya as. Oh, cuma punya hobi-hobian. Karena ini harga bibitnya sudah mahal banget. Dan memang dari fisiknya saja sangat indah gitu. Ya, juragan kura yang lain bisa diperlihatkan lagi. Ini lanjut dari Papua, sama dari Papua. Namanya Nah. dada merah. Dari lokal aja sudah banyak jenis ya kita dapatkan. Ini hanya ada di Papua, dada merah. Dada Di merah, Australia juga ada. Kalau di Australia disebut dengan pink belly. pink belly. Nah, dada pink. Jadi Ini menggigit nggak nih? kalau dekat mulut, kalau kita pegang mulut ini bisa. Ini kalau lokal kita masuk ke dalam ini, kura-kura kepalanya semuanya tidak bisa masuk. Jadi hanya nyamping begini dia. Oh, nggak bisa ya. Tidak bisa masuk. Makanya kepalanya terbuah Kura-kura dari Papua. dari Papua. Ya. Ini sudah sering dapat anakannya. Sudah ada anakannya ya. Sudah sering. Nah, ini termasuk yang jenis hampir kena ada indukannya ada sekitar 6 induknya. Hampir tiap bulan dapat anakan yang ini. Baik, nah, ternyata ada keberhasilan juragan kura melakukan budidaya. Dan selanjutnya lagi, apalagi yang bisa Dari diperkenalkan? Dari luar mirip tapi beda jenis. Ini RBM, ini Reaper Quarter, terus ada Bama, ada lagi Nelsoni. Tapi bentuknya sekilas mirip. Jadi kalau emang yang tidak mendalamin jenis ini, nggak tahu bedanya. Nah, di bagian kepala sebenarnya ada beda. Ada batik motif ya. Nah, lain kepalanya yang satunya tebal, satunya tipis. Nah, yang di atas apa nih? Yang ke atas ini Juragan Reaper kura. Quarter.
ya. Leopard kota asal Leopard Cina. Oke. Ini yang di bawah, ini sebelah kanan. Red Belly Nelsoni. Ini hampir kalau orang yang awam dikira kura-kura Brazil. Iya. Tapi padahal beda. Eksotik, cantik betul dia dengan Nah, motif-motif jantannya, batiknya. jantannya bedanya di sini. Kukunya depannya Ih, panjang-panjang. kukunya. Iya. Kalau yang betina, tuh betinanya enggak panjang. Sama ekornya lebih panjang kalau yang jantan. Oh, itu ya tanda-tandanya. Ya, juragan kura. Kita lihat yang lain lagi. Oke, berarti ini sama yang lainnya mirip. Ada sekitar jenis ini ada itu. Baru ini Alabama. Ini Alabama. Ini hampir mirip juga. Nah, makanya kalau sekilas ngeliat bakal dikira sama. Iya. Satu lagi ada Peninsula. Jadi model begini ada lagi di Peninsula. Peninsula dari mana nih? Sama semuanya dari Amerika. Ini warnanya kuning di bagian ke atas. Ya, sahabat Taran Channel, takjub kita berada di penangkaran kura-kura. Ya, sahabat Taran Channel, kalau penasaran, ayo berkunjung ke penangkaran kura-kura di Kecamatan Lokulu. Tentunya sahabat Taran Channel bisa berkontribusi dengan mendukung aktivitas juragan kura dengan berkontribusi apa saja yang tentunya kita butuh orang-orang seperti juragan kura untuk selalu melakukan aktivitas budidaya dan pelestarian hewan-hewan yang langka terutama reptil kura-kura. Bisa kita lanjut di mana informasi bisa kita dapatkan lagi? Sebelah. Ternyata kita intip dulu kolam sebelah. Nah, ini kita intip di kolam sebelah. Kita akan menuju ke sana melalui akses pintu yang berbeda. Ya, kita lanjut sahabat Taran Channel. Dan di sini kita lihat banyak kura-kura kecil. Ini bentuk satu keberhasilan dari juragan kura yang melakukan budidaya dan aneka bayi-bayi kura yang begitu lucu-lucu ya. Kita lihat. Ini Ya. hampir semua anakan. Juragan kura, coba diperlihatkan anakan-anakan yang sudah menetas. Jadi ini anak-anaknya Okadia yang tadi kita liput kulitnya. Nah, ini anakannya. Ini tetas tahun kemarin. Usia setahun. Usia setahun ya. Ya. Bulan April kemarin atasannya. Nah, itu yang manjat-manjat tuh. Yang ini, Nah. ini kura-kura dari Papua, indukannya di situ. Nah, ini sahabat Taran Channel, kura-kura Papua berhasil dibudidayakan dan menetas dan lucu ya kayak kepala ular. Ya, kura sahabat Taran Channel. Inilah bentuk keberhasilan juragan kura. Terus ada lagi. Nah, ini jenis yellow belly. Iya. Ya, singkat saja dengan anakan yang kecil-kecil ini ada berapa jenis yang menetas di kolam pembibitan ini, juragan? Kalau yang ini ada 3 jenis. Nah, sahabat Taran Channel, bayi-bayi baby kura ini yang siap hasil untuk budidaya juragan kura ada 3 jenis. Jenis apa saja nih yang 3 jenis nih? Okadia, Cinemis, terus yellow belly. Nah, itu sama Penusta, cuma Penusta belum Ya. bukan hasil anakan ini. Dan ini pembuktian sahabat Taran Channel, kiprah dari juragan kura melakukan budidaya kura. Di samping itu turut mendukung kelestarian hewan-hewan langka yang tentunya dilindungi, dan ada juga hewan-hewan yang memang bisa menjadi nilai ekonomis. Dan di ujung ini, nah ini lagi kura-kura kecil. Ini baru netas. Ini baru netas. Kura-kura apa ini? Ini silangan yellow belly sama Brazil. Yellow belly dari Yellow belly itu model begini. dari mana asal usulnya? Dari sekitaran Amerika. Yellow cantik sekali. Ini silang sama kura-kura Brazil yang tadi kita lihat. Nah, ini usia berapa yang menetas nih? Ini baru berapa hari? Jadi beda. Hitungan hari? Beda baru berapa hari? Baru 2 hari. Nah, ini Cantiknya. ada ininya. Ada bagian bawah ada istilahnya disebut yolk egg. Masih ini masih kalau apa di makanan kolam, dia ya? Apa namanya? Ari-arinya. Nah, tapi nanti ini kalau ari-ari kan dia putus. Kalau ini masuk ke dalam. Ya, coba saya zoom ya. Ya, ini sahabat Taran Channel, bayi yang usia 2 hari. Ya, kita lanjut. Nah, di depan sebelah kotak ini ada bayi. Ini lokal kita yang berhasil di budidaya yang jenis kura-kura Ambon. Nah, ini adalah kura-kura lokal yang berhasil dibudidaya dan menetas. Usia berapa hari nih, juragan? Ini ada 2 minggu. Usia 2 minggu. Ya, sahabat Taran Channel, ini keberhasilan juragan kura-kura membudidayakan kura-kura lokal. Dan di bawah ini pada usia berapa nih? Ini usia ada yang indukan, tapi ada juga yang usia
usia di atas tahun, ada yang tahun tengah sampai 2 tahun. Ini kura-kura dari Afrika. Dan ternyata koleksi juragan kura nih sangat banyak kura-kura Afrika. Ini kura-kura Afrika Salah namanya satunya. Pelicius castaneus. Iya. Ini juga yang lagi. Jadi ini bukan sekedar hobi aja ya juragan kura, tapi hobi yang turut mendukung kelestarian alam, keberlangsungan kembang biak kura, baik yang lokal maupun yang impor ya. Ya. Dan ternyata berhasil penyilangan ada beberapa. Ada yang berhasil hilang. Yang ini kalau kita map. Kita zoom, cantik itu ya. Wih, keren. Batik-batiknya, motifnya. Atau kura-kura peta lah, makanya ada namanya mapnya di sama jenisnya ini. Karena ini biasanya kalau gini ada bentuk kayak peta-peta atau globe. Oh, itu istilahnya ya. Baik, ya. Yang lain lagi juragan kura. Terus yang lainnya ada yang gitu. Ah, ini, ya. ini buat persiapan indukan juga. Nah, ini kolam di tengah ini persiapan indukan. Dan di ujung sana ada memang posisi untuk dia keluar ya ke tanah. Nah, ternyata ini posisi untuk bertelur. Cara mengeramnya apa ditimbun atau gimana? Di kayak penyu, jadi naruh telur baru ditinggal, ditutup tinggal. Nah, terus dia kan butuh panas. Enggak, kalau kura-kura reptil itu butuhnya lembab, dingin. Oh, jadi dia meninggalkan telurnya begitu saja. Menetasnya untuk mengetahui dia menetas seperti apa? Kita taruh ingkup di situ. Jadi saya bikin ingkup sendiri. Karena ini musuhnya nanti hujan, ketika terlalu becek itu telur gagal. Yang kedua tikus. Atau juga nanti terlalu panas, cuaca kering itu tidak bisa juga. Jadi dia kan Setelah bertelur dipindahkan. Dipindahkan. Betul, pindahkan di koket itu ada inkubator saya pakai. Ya, nanti kita lihat sahabat Taran Channel setelah melihat di kolam ini ada apa saja nih? Ada berapa ekor? Kelihatannya padat nih. Ya, ini ada Penusuta. Nah, ini kura-kura juga istilahnya ada kura-kura motif merak. Motif merak. Lalu ada Dan secara feeling aja juragan kura ini bisa memegang kura yang diinginkan ya. Kalau kita mungkin wih, coba. Dia mau menatap kamera dulu. Cantik dia. ini juga ada indukan radio saya bikin supaya yang hibrid supaya bisa hilang. Bisa nilang ya. Terus ini ada Eksotis sahabat Taran Channel. Dan lihat juragan kura ini turun di kolam tanpa rasa takut dan memang sudah akrab. Kalau kita digigit, ini menggigit nggak? kalau dekat mulutnya begini ya gitu. Terus sampai kaki sampai di bawah? Enggak aman. Aman. Ini yang makanya disebut dengan kura-kura motif merak. Gitu. Persis ya, memang persis dengan bulu corak merak. Ya. Terus ada yang dari Papua juga. Nah, ini Wih. jantan. Kepalanya lonjong apa? Panjang. Panjang dan bisa dilipat. Kepala ular. Apa? Cuma ngelipat nggak bisa masukkan. Bisa masuk begini aja. Jadi dia tidak aman dengan predator ya? Ya betul sekali. Makanya nih agak rentan kan, agak rentan di kolam. Alam umum. Makanya kalau mungkin di negara di daerahnya Papua aman karena emang rata-rata kura-kura Papua itu modelnya begini. Tapi kok di kita mungkin berbahaya kalau di lepas di alam. Ya aman dalam konteks jika alamnya masih Kita sesuai alamnya. alami. Ya. Kalau tidak tereksplor gitu ya, tereksploitasi. Ini betinanya, ini jantannya. Ini kura-kura Papua dua-duanya. Ya, namanya. Jadi jantan itu lebih kecil daripada betina. Umumnya kura-kura begitu. Walaupun ada juga jenis-jenis yang kayak biuku itu jantannya juga lebih besar. Oh iya. Bisa lebih besar daripada betina. Tadi biuku sudah dijelaskan belum ya? Dari konten. Oh ya pertama, sorry. Ya sahabat Taran Channel, nanti pembukaannya adalah biuku. Ya, juragan kura, mungkin kita akhiri dulu interaksi kita di kolam budidaya kura ini. Untuk lebih detailnya nanti kita akan mengemas informasi agar warga Kukar atau siapapun itu yang menyaksikan Aryan Channel, jika ingin mengetahui tentang budidaya kura bisa datang ke juragan kura yang ada di Kecamatan Lokulo. Ya, sampai ketemu sahabat Aryan Channel. Ada pesan-pesan buat warga? Pesan-pesannya satu, kura-kura karena kura-kura lokal kita itu habitat berkembang biaknya susah, telurnya cuma 2 ya, otomatis jangan sampai ada terus dibunuh atau malah dibuang karena memang ada beberapa pemburu-pemburu yang
eksploitasi tapi tidak memikirkan ini kelanjutannya bagaimana. Betul, karena ketidaktahuan mungkin ya. Karena saya sendiri pernah ketemu beberapa kali kura-kura di alam terbuka, nggak tahu mau diapain. Nah, jadi itu malah kita asal tempatnya settingannya dan malah mati. Malah mati. Ya terima kasih informasinya Juragan Kura. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat Taran Channel yang sudah menyaksikan informasi. Kami akhiri ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.